Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita masih bisa melaksanakan puasa pada dini hari dengan penuh semangat dan istiqomah. Yang kedua, sholawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita. Beliau adalah seorang proklamator yang tak pernah memakai motor. Beliau adalah seorang pahlawan yang tak pernah memakan bakwan. Beliau adalah seorang proklamasi yang tak pernah memakai dasi. Beliau adalah baginda Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti beserta para sahabat, kerabat, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah di jalannya. Allahumma amin. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa bergabung di kegiatan Kurma Muda SMP Muhammadiyah Rawalo dalam rangka dakwah digital. Semoga dengan adanya kegiatan seperti ini menambah produktivitas kita dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farizal Rafiq Irfansyah, alumni dari SMP Muhammadiyah Rawalo. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai 5 perkara yang bisa merusak pahala puasa. Apa 5 perkara itu? Sebelumnya saya mau tanya kepada teman-teman, ada perkara yang bisa membatalkan puasa, ada perkara yang bisa merusak pahala puasa. Perkara yang bisa membatalkan puasa, insya Allah teman-teman sudah paham semua. Paham ya teman-teman? Insya Allah paham semua. Maka pada kesempatan kali ini kita fokus membahas 5 perkara atau apa perkara yang bisa merusak pahala puasa. Dalam sebuah hadis dijelaskan dan diriwayatkan oleh Ad-Dailami yang berbunyi, Khamsun yuftirna shaim, al-kadibu wal-hibatu wan-namimatu wan-nadaru bisyahwat wal-yaminul kadibah. Apa perkara 5 itu? Perkara yang pertama yang bisa merusak pahala puasa adalah al-kadibu, berbohong. Jadi kalau kita berbohong teman-teman pada bulan Ramadan ini, jadi kalau kita berdusta pada bulan Ramadan ini teman-teman, maka kita puasa menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, tetapi pahala puasa kita hilang begitu saja. Kenapa? Karena berbohong bisa merusak pahala puasa. Lalu yang kedua, perkara yang bisa merusak pahala puasa adalah adu domba. Oh, adu domba ini zaman sekarang luar biasa teman-teman. Adu domba ini bukan hanya sekedar dari mulut, bukan hanya sekedar dari lidah, bukan hanya sekedar dari lisan, tapi adu domba bisa menggunakan jari jemari kita. Ambil HP, isi kuota, lalu kemudian kita bisa berekspresi, bisa berinovasi, dan bisa berkreasi, lalu kemudian untuk membuat adu domba, adu domba, adu domba. Bukan hanya satu desa yang bisa kita adu domba dengan HP tadi, bukan hanya satu kabupaten yang bisa kita adu domba dengan modal HP itu, tapi satu negara, bahkan dunia bisa kita adu domba dengan modal HP tadi. Naudzubillah teman-teman ya. Maka jangan sampai pada bulan Ramadan ini sekecil apapun kita mengadu domba,
yang namanya adu domba adalah tetap adu domba, dan jangan sampai kita terlibat di pihak yang mengadu domba dan di pihak yang diadu domba, karena bisa merusak pahala puasa. Lalu yang ketiga ada al-ghibatu, ghibah, mengomongi, membicarakan keburukan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain. Zaman sekarang ini teman-teman ya, luar biasa. Kita lihat televisi, kita lihat siaran YouTube, kita lihat siaran Instagram dan media sosial lainnya. Banyak sekali siaran-siaran yang menayangkan atau membicarakan gosip, yang dimana itu membicarakan keburukan orang lain ya. Orang yang mengumbar dan yang mendengarkan umbaran itu, orang yang menghibah dan yang mendengarkan hibah itu sama saja. Maka jangan sampai kita termasuk terlibat dalam hibah menghibah ini, karena bisa merusak pahala puasa. Lalu yang keempat ada wal yaminul kadibah, bersumpah palsu. Bersumpah palsu untuk merugikan pihak tertentu dan menguntungkan pihak tertentu, tapi sumpahnya sumpah palsu. Naudzubillah teman-teman ya. Jangan sampai kita termasuk menjadi orang yang seperti ini. Padahal aslinya orang yang bersumpah palsu itu hanya akan merugikan pada diri kita sendiri. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, rusak pahala puasa. Lalu yang kelima ada wan nadharu bisyahwat. Yang terakhir, melihat dengan syahwat, melihat dengan nafsu. Zaman sekarang ini teman-teman ya, TikTok itu, Instagram itu, YouTube itu luar biasa. Kalau kita ingin mencari dosa mata, itu mudahnya luar biasa. Kata orang cuci mata, kata orang nyari vitamin mata. Tetapi yang dilihat, Masya Allah ya, tontonan-tontonan yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh agama. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita gunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Allah ciptakan mata kita untuk melihat Al-Quran. Allah ciptakan mata kita untuk melihat tanda-tanda kebesarannya dan tanda-tanda kekuasaannya. Maka jangan sampai kalau kita mempunyai mata, kita gunakan untuk hal-hal yang bermaksiat. Bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan Ramadan ini, dan bisa juga merusak pahala puasa. Semoga pada bulan Ramadan ini menjadikan momentum pada diri kita untuk bisa menghindari 5 perkara ini. Amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Dan bila mana ada perbuatan yang kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri. Dan bila mana ada kebenaran, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kultum yang singkat ini bisa menjadi pengingat dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.